الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat kepada diri dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa adalah makna dan arti yang sebenar-benarnya sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ketika saat ini kita bisa hadir memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat Jumat berjamaah, itu artinya saat ini kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, manusia paling beruntung. Oleh karenanya kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa kita ini sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita sekarang ini berada di bulan Sya'ban, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kemuliaan di antara sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Rajab syahrullah, Syahrul Sya'ban syahri, wa Syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab, bulan kemarin adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Sya'ban, bulan yang sekarang ini adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, itu bulan kita sekalian, bulan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sya'ban disebut sebagai syahri, bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ada beberapa peristiwa besar di dalam bulan Sya'ban ini. Yang pertama, turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yusholluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini turun di bulan Sya'ban, bulan ini. Karenanya baginda Rasulullah mengatakan Syahrul Sya'ban syahri, bulan Sya'ban ini adalah bulanku, karena bulan inilah Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah perintahkan sallu alaihi wa sallimu tasliman, maka bersolawatlah kalian. Kita ini yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di bulan ini perbanyaklah salawat kepada beliau, karena sekali lagi ini adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, peristiwa yang kedua yang besar yang terjadi di bulan Sya'ban ini adalah peristiwa naqlul kiblah atau perpindahan arah kiblat. Yang awalnya kiblat salat itu ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian di bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan
Bahkan saking inginnya Rasulullah SAW agar kiblat ini dipindahkan kembali ke kiblat awal, yaitu ke Baitullah Ka'bah. Gambaran ini dicatat dan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Rasulullah SAW berdoa dan berkeinginan agar kiblat ini dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah sampaikan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh-sungguh kami melihat, kata Allah, taqalluba wajhika fis sama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghadapkan wajahnya ke langit seraya berdoa agar Ka'bah ini dipindahkan dari Masjidil Haram kembali kepada kiblat awal, yaitu Baitullah. Dan peristiwa ini terjadi di bulan Sya'ban. Peristiwa naklul kiblah ini termasuk peristiwa besar dan peristiwa yang menjadikan sebagai amunisi orang-orang kafir untuk menjatuhkan mental Rasulullah dan mental para sahabat, dengan membuat satu opini-opini yang dibuatnya agar kaum muslimin ragu, agar kaum muslimin menjauhi baginda Rasulullah SAW, dengan mengatakan bahwasanya lihatlah, orang-orang bodoh itu sudah mulai terpengaruh Muhammad untuk menghadapkan kiblatnya ke daerah atau tanah kelahirannya. Jadi dibuat opini-opini agar kaum muslimin ini kemudian terpengaruh oleh apa yang dibuat oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dengan mengatakan waqalu, dengan mengatakan sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sayaqulu sufaha, mereka as-sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, bahwasanya kaum muslimin disebut sebagai as-sufaha, orang-orang bodoh yang menginginkan arah kiblat ini untuk dikembalikan ke Ka'bah. Jadi kalimat as-sufaha menjadi satu amunisi yang dijadikan oleh orang-orang kafir agar sekali lagi mental kaum muslimin ini kemudian jatuh, tidak mengikuti lagi apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan dalam faktanya, peristiwa naklul kiblah ini termasuk peristiwa yang paling banyak kaum muslimin ini kemudian murtad, keluar kembali dari Islam atas provokasi dan opini-opini yang dibuat oleh mereka orang-orang kafir. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa untuk dikembalikan lagi kiblatnya? Karena sekali lagi bahwa kiblat yang awal yang ditunjuk dan dibangun oleh Allah dan para malaikat serta dibangun oleh para nabi adalah Baitul Atiq, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Inilah yang disebut di dalam Al-Qur'an, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Inna awwala baitin, sesungguhnya bait Ka'bah, kiblat yang pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bi Bakkah mubarakah, yang ada di kota Bakkah yang diberkahi oleh Allah, yang sekarang dikenal dengan Makkatul Mukarramah atau Baitullah. Itulah Ka'bah, itulah kiblat yang pertama kali dan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangun oleh para nabi-nabi. Bahkan kemudian ketika Ka'bah itu runtuh di zaman Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, dibangun kembali oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya. Karenanya di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'id, dan sesungguhnya Nabiullah Ibrahim membangun kembali dari puing-puing pondasi Ka'bah yang tinggal pondasinya saja dibangun kembali. Wa idz yarfa'u Ibrahim. Kemudian di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiblat dikembalikan kepada Baitullah. Inilah peristiwa yang besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Artinya apa?
Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenang kembali bahwa di dalam setiap sholat kita pasti kita mengatakan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah. Setiap kita sholat kita akan mengatakan mustaqbilal qiblah, dengan menghadapkan wajah kita ke kiblat. Maka kita gambarkan bahwasanya peristiwa naqlul kiblat, perpindahan arah kiblat ini bukan peristiwa yang sembarangan. Ini adalah berkat doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian di dalam beribadah tawajjuh ilallah, menghadapkan ke arah kiblat betul-betul sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, bahwa pusat peradaban kiblat kita adalah Baitullah Ka'bah Al-Mukarramah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.